Anfa'na kulla ma sami'na amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan dengan baik maidhah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama beliau Al Habib Mahdi bin Muhammad bin Murtadha Al Hiyad, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Tumateng sedaya para habaib, tumateng sedaya para kiai, para asatid, wabil khusus Habib Muhammad Sultan Badar dan para habaib yang lainnya yang hadir bersama-sama, mari kita doakan para habaib kita mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, diberi berkah ilmunya, berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah juga keturunannya, dan mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan dakwah datuknya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi para kiai, para ulama, guru-guru kita bersama Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdullah Nawawi, Kiai Haji Mustafa Yusuf, Kiai Haji Ali Wahidin, Kiai Haji Tahir, Kiai Maksum, dan para asatid Ustadz Nu'man Aziz dan semua yang hadir, yang kita sama-sama doakan juga mudah-mudahan para kiai kita, ustadz kita, guru-guru kita selalu diberi sehat walafiat, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, diberkahi keturunannya, diberi kekuatan untuk istiqamah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Desa Jatirawa, Bapak calon haji Irham sarjana ekonomi, tongakna ben makat haji. Wis daftar turung Pak Lurah? Daftar, tahun ini daftar insyaallah. Mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberi kekuatan untuk istiqomah berjuang bersama-sama. Tadi saya lihat putranya mewakili umaro, ayahandanya mewakili ulama. Kalau ulama dan umaro baik, umat baik insyaallah. Karena niku ucapannya Kanjeng Nabi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani minan nas idza istalaha salahal ummah. Dua kelompok manusia ini kalau baik, baik umat. Umat akan jadi baik jika dua kelompok ini baik. Siapa? Al-ulama wal-umara. Para ulama dan para umara. Mulane wau kula ningali alhamdulillah larene dadi lurah, ustadz pisan, abahnya, ayahandanya jadi tokoh masyarakat, kiai, guru kita. Mudah-mudahan Jatirawa barokah, Jatirawa makmur. Untung wong Jatirawa duwe lurah, duwe kiai, kabeh wong sing soleh, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Syukur mboten? Syukur mboten? Alhamdulillah. Syukur aja, syukur. Senenge syukur bah. Syukur nggih. Syukure ganti syukur. Syukure prei. Setuju mboten? Setuju nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Dua kelompok manusia ini jika baik, umat akan jadi baik. Pemimpin-pemimpin kita yang duduk di pemerintahan, para umara dan tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama
yang menjadi panutan umat para kiai. Jika baik juga umat akan jadi baik. Kiai ini apik-apik sing jagung nang pemerintah laka sing petak ya ora jalan. Gini apa badan? Pan pengajian ora oleh, izin ora metu. Bara-bara lurae ustad ya. Seneng muludan. Alhamdulillah. Makanya saya berharap besar kampung Jatirawa ini semakin besar syiar Islamnya, semakin barokah lagi insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Atau sebaliknya, umaronya baik-baik, pemimpinnya baik-baik, jujur-jujur, tapi ulamanya enggak baik. Ulamanya maaf dalam tanda kutip ulama-ulama su atau ulama-ulama yang akidahnya tidak benar. Iki wow lurai nyindir akidah. Maka saya harus jelaskan pangapunten kang kathah. Oh lurai sanjangke wong kae tung adzan langsung maring masjid nggih. Qur'ane lanyah hepor. Hadise pelanyah. Ora usah bingung Pak Lurah. Niku sampun dinas Kanjeng Nabi. Nabi 1400 sekian puluh tahun yang lalu sudah memberikan ciri-ciri kelompok yang muncul di akhir zaman yang menjadikan fitnah dunia dan mereka seburuk-buruk manusia. Ajib. Tapi herane main ciri-cirine baca Qur'ane enak, salate kenteng nang masjid terus. Maaf, wudu setiap saat, celananya apa bahasanya, celananya enggak maring dengkul. Itu disebutkan sifat-sifatnya. Yaqra'unal Qur'an. Pertama disebutkan sifatnya baca Qur'an. Qur'an tok. Baca Qur'an enak kepor. Jadi orang usah minder. Orang usah minder. Pokoknya ciri-ciri ning Qur'ane lanyah, salat kendeng nang masjid, patuke gesengnya digosrok-gosrok nambah. Pangapunten. Tapi suka mengkafirkan saudaranya sendiri, nih ciri akhirnya nih. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahm minar ramah. Melepas agama seperti melepas anak panah dari busur. Ya gampang murtad dengan akidahnya atau dengan nuduh muslim yang kafir. Ini ciri-cirinya. Tuli senenge ngalak-ngalakna sedulur wong Islam. Muludan bid'ah, haul bid'ah, ziarah kubur syirik, tawasul sih ya. Oh kan lurai sanjang tawasul, pandonga langsung maring Gusti Allah izin dosane akeh. Malahnya tawasul syirik untuk mereka. Tapi maaf, ada ciri-ciri yang menjadikan fitnah di akhir zaman. Orang banyak tertipu dengan sholatnya, dengan Qur'annya, dengan giatnya dalam beragama. Tapi Nabi memberi satu berita untuk supaya kita hati-hati. Jangan lihat sholatnya, jangan cuma lihat baca Qur'annya, tapi dalam hatinya kebencian sama umat Islam sampai rela mengkafir-kafirkan saudara sendiri. Ini yang bahaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya, ning gampang ngafirna wong, salah, bid'ah, syirik, sesat, kafir. Lah kuwi ciri-cirine kowe. Sing jare Nabi, mereka itu innahum syirar ahlul ardi. Allah. Sesungguhnya mereka seburuk-buruk orang yang ada di bumi saat itu. Buruk Nabi ngomong. Mulanya aja ketipu kenteng salat tok. Akidahnya bagaimana ini? Keyakinannya bagaimana? Apakah dia merasa paling beriman sendiri, yang lainnya kafir semua? Nah, kalau sudah ada ciri-ciri ini bahaya. Hati-hati. Paham ya? Hati-hati. Masalahnya masalah keyakinan. Quran bahkan jadi kamuflase. Yaqra'una Quran walakin la yujawiz hanazirahum. Mereka baca Quran tapi enggak sampai tenggorokan. Mulutnya saja yang baca Quran, hatinya sama sekali kosong. Apalagi hati, tenggorokan beranjuk. Paham ya? Mulanya baca Qurannya hebat, mulanya heran. Ning ngaji insyaallah paham. Mulanya ngaji enten kiai, jadi enggak tertipu akidah-akidah yang sesat di akhir zaman. Amin Allahumma amin ya rabbal. Loken kelompok sing wingi tembe 200 tahun pan nyalahna kelompok sing 1200 tahun yang lewat. Kelompok ini muncul belum ada 200 tahun, baru nyebar ke dunia, baru
Sebelumnya ulama salaf kita ahli sunnah wal jamaah ya muludan, ya tahlilan, ya tawasulan. 1400 tahun yang lalu ulama-ulama kita semuanya akidahnya tidak seperti akidah orang itu. Beda. Bahkan mereka mengklaim paling ahli sunnah padahal mereka ahli bid'ah. Mereka yang ahli bid'ah, bukan kita yang ahli bid'ah. Paham ya? Imam Suyuti kurang apa alime, tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah, dijuluki Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Juluki Al-Hafidh dalam bidang hadis niku berarti hafal 300.000 hadis. Kalau dalam ilmu hadis ulama yang dijuluki Al-Hafidh seperti Imam Suyuti, Jalaluddin Suyuti niku kalau ada Al-Hafidhnya berarti dia pakar hadis, juga hafal hadis antara 100 sampai 300.000 hadis. Hafal dengan sanad dan matannya. Niku Imam Suyuti punya karya maulid, punya ngarang kitab maulid. Kitab maulidnya punya, bukan baca maulid saja, ngarang mulut. Berarti muludan buatan Imam Suyuti. Mulutnya ngarang, ditulis mulut karya Imam Suyuti. Imam Ibn Hajar punya karya maulid. Imam Ibn Hajar Amiril Mukminin dalam ilmu hadis, pemimpinnya, tokoh ulama ahli hadis, punya karya maulid. Maulidnya ditulis dalam bentuk bait syair, punya seperti ulama bait syair, punya. Muludan berarti lapan ngalah-ngalah nawung sing ahli hadis, ulama, pakar, ahli sunnah wal jamaah yang ratusan tahun yang lalu sudah ada. Tembe wingi sore nyalah kabeh, salah kabeh, muludan bid'ah. Muludan apa? Hati-hati, saya harus ngomong tadi Pak Lurah nyindir wis mulai ana nang Jatirawa. Hati-hati virus Pak Lurah. Orang pan muludan orang apa sih penting aja nyalah nawung muludan judulnya kayak gue bewis. Paham ya? Mereka nggak mau muludan, haknya mereka. Tapi awas mencaci, menyalahkan, menyesatkan orang-orang yang sedang baca maulid cinta sama Nabi, awas, harus bertindak. Surati sampean orosa muludan sampai mati ora apa-apa, tapi jangan ngece, ngina, ngonek-ngonek bid'ah wong sing pada mulut. Setuju mboten? Setuju mboten? Iya. Kalau mereka nggak muludan, hak mereka, silahkan orosa muludan sampai mati lah kasih ngurusi. Main kebuli be, main kebuli. Biasanya muludan ora doyan, kebuline doyan. Mudah-mudahan mangan kebuli itu doyan, suwe-suwe muludane doyan insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Dia orang pantak holi. Mana apa ngeholi orang doyan hol. Gitu apa mboten? Iya, wis pan beli, tapi masalahnya jangan mencaci maki, menghina, menyesatkan atau membid'ahkan orang-orang yang muamalahnya muamalah haul. Ini sudah dari dulu. Ratusan tahun yang lalu sudah ada haul di Indonesia. Pangapunten, Tegal niki justru harus bangga orang Tegal, sebab pertama ada haul di Indonesia di Tegal. Iya, sejarah mengatakan itu. Dulu zaman penjajahan Belanda nggak ada izin hall, nggak boleh. Tapi ada satu hall yang diizinkan, dibuat oleh para habaib dan kiai-kiai sepuh dari berbagai kota, adanya di Tegal, yaitu Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Hall Mbah Haddad niku, Habib Muhammad bin Thohir 127 tahun yang lalu sudah ada hall. Baru nanti ada hall lainnya nyusul. Hall pertama di Indonesia dulu yang bikin Habib Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, terus Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi sini Ampel sana, terus Habib kiai-kiai kita dihadiri oleh para Habib dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Jakarta. Hall pertama di Tegal sudah ratusan tahun. Anak bocah wingi teka hall bid'ah tuh dapakna di rukyah apa di rukyah main kebuli atau didoakan mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Amin Allahumma. Monggo kalau mau tanya dalil hol jangan sama orang awam, datang ke kiai, ke habaib, silahkan kita diskusi. Paham ya? Kita duduk dengan dalil, jangan pakai egois, jangan pakai fanatik. Monggo tanyakan
Jangan tanya dalilnya sama ibu-ibu, di dalile, di anak beli dalil lah kau ya, percuma lah dalil. Takone maring ibu-ibu sing orang ngerti apa-apa, bocah santri sing orang ngerti apa-apa, datang ke ulama kita, datang ke kiai-kiai yang ahli kitab, diskusi, tanya dalilnya, maulid apa, haul apa, supaya dapat pencerahan. Tapi kalau tanya dalilnya untuk ribut tukaran, ya colok bae wis lah. Nek takon dalil kok pencerahan monggo. Tapi ngejak tukaran ribut, gawe kacau sih. Lah kita nggak pernah maksa mereka dari rumah, hadir cepat, hadir mulut, nggak pernah maksa kan? Hol, awas ora hol, nggak pernah. Bebas Anda nggak maulid, nggak hol, bebas. Tapi jangan mengecek, menghina orang-orang yang melaksanakan ibadah yang biasa dikerjakan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ning kados niku insyaallah Indonesia aman. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi dulu ada seorang laki-laki namanya Dzul Khuwaisarah. Siapa? Dzul Khuwaisarah niku hadir di depan Nabi saat Nabi lagi bagi-bagi ghanimah. Ghanimah niku rampasan perang, oleh harta benda dari orang-orang kafir yang kalah perang, harta rampasannya dapat banyak Nabi itu. Ghanimah. Dzul Khuwaisarah niku mireng Kanjeng Nabi lagi bagi-bagi ghanimah. Marani perang itu orang melu perang giliran krungu lagi bagi-bagi harta ghanimah teka paling ngarep paling depan diriwayatkan berdiri persis di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi bagi ini buat sana, ini buat fulan, ini buat bagi-bagi. Ini Dzul Khuwaisarah berdiri berharap di depannya kan dapat bagian gitu loh, berdiri depannya. Ternyata Nabi fokus kepada tokoh-tokoh orang-orang yang punya masa, pemimpin-pemimpin kepala suku yang agamanya masih lemah, masih mu'alaf, dikasih supaya senang dengan Islam. Islam itu peduli, maksudnya gitu loh. Islam itu sayang kalau ada orang nggak mampu dikasih. Maka Nabi bagi-bagi. Saat Nabi bagi yang sebelah kanan, Dzul Khuwaisarah pindah sebelah kanan, ngadege. Benoli bagian sing sebelah. Wis enteng bang tengen tengah pindah tengah. Enteng kiwa kan pindah-pindah ini mendekati Nabi berharap apa? Dapat bagian ghanimah, dikasih mumpung masih banyak dapat bagian yang besar. Ternyata sampai tinggal sedikit orang ini nggak dapat apa-apa, nggak dikasih sama Nabi, dilirik be ora. Puas nemen. Perang orang melu nyeluk ghanimah. Pun akhirnya sampai lihat kok lama-lama harta ghanimahnya semakin habis, dia belum dapat apa-apa, nggak kuat. Kebencian yang dalam hatinya sudah penuh, lemah iman yang dalam hatinya kepada Nabi sampai mengatakan, ya Muhammad i'dil. Ini nih bibitnya ini, bibit aliran sesat. Dzul Khuwaisarah tadi nuduh Nabi berlaku tidak adil sampai mengatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sing adil lo bagi. Coba bayangkan, Kanjeng Nabi diwarai. Top boleh kowe wong ondel kowe. Kanjeng Nabi diwarai adil, si pimen. Seakan-akan dia lebih adil dari Nabi Muhammad SAW. Coba sampai Nabi mengatakan, wahak. Wahak itu ucapan apa, kawan ngomong apa? Kalau saya saja yang dipercaya sama Allah sebagai Rasul, utusan Allah, sudah tidak adil, maka mana ada orang adil di dunia ini? Kalau saya saja yang diutus Nabi sebagai Nabi, Allah percaya sama saya, sudah tidak adil, nggak ada orang bisa adil lagi di bumi. Artinya begini, biar kita tahu orang ini nggak yakin banget tentang kesempurnaan Nabi dan keadilan Nabi Muhammad SAW. Dia pikirannya harta, pikirannya apa? Harta. Sampai akhirnya ada salah satu sahabat, kalau nggak salah Sayyidina Umar atau salah satu sahabat bangun kembremet, Kanjeng Nabi dituduh orang adil. Kanjeng Nabi dituduh orang sampai digayami sing adil begini, terus niku digayami kurang ajar repot. Wong anak santri atau wong awam gayami kiai ya pada baik itu tunggale Dzul Khuwaisarah. Paham nggih? Anak kiai terus habaib yang ahli ilmu yang sedang melakukan sesuatu dituduh macam-macam, dia tuding-tuding, ndak kowe wis pada betul Dzul Khuwaisarah. Enggak ada ajaran Islam yang kurang ajar sama ulama, enggak ada yang ngajarkan enggak ada sama sekali, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah marah, kemudian ada sahabat bangkit minta izin dipenggal.
munafik berarti enggak iman sama Nabi ini, berarti imannya enggak beres berarti. Akhirnya bangkit, ya Rasulullah izinkan tak penggal, melipir, lunga, pergi dia. Kejar ya Rasulullah, kata Nabi, biar, jangan. Saya kejar sebelum dia ngilang. Ini bibit fitnah ini nanti. Kata Nabi, memang dia itu bibit fitnah, akan lahir dari sulbi orang itu. Nabi sebutkan, dari sulbi orang itu akan lahir kaum, generasi demi generasi muncul, yang dari generasi bibitnya orang itu nanti akan muncul kaum di akhir zaman. Kaum ini menjadi fitnah terbesar untuk umat Islam. Ciri-cirinya apa? Yaqra'unal Qur'an. Nabi nyebutnya pertama yaqra'ul Qur'an. Mulane coba wong kae pasti baca Qur'ane enak kepor. Yo ya. Gini apa mboten det? Qur'ane enak kepor. Maning-maning Qur'an maning. Kemudian walakin la yujawiz hanazirahum. Baca Quran tapi tidak sampai ke lehernya, tenggorokannya enggak sampai. Di mulut saja Qurannya. Indah di mulut, enggak mengena dalam hati. Jangankan masuk hati, sampai leher pun tidak sampai. Cuma hiasan mulut saja. Nur Quran enggak merubah hatinya. Nur Quran enggak menjadikan dianya semakin khusyuk dan takut kepada Allah, semakin hati-hati dalam memahami agama, enggak. Kemudian sampai disebutkan beberapa cirinya, diantaranya adalah kalian akan minder dengan sholatnya. Minder mboten mau lurai minder mboten iki. Minder mboten. Sholate orang kaya wonge dewek, nggih. Sudah disebut sama Nabi Muhammad SAW. Kalian akan minder. Kemudian sebutkan diantaranya yang merukuna din kama yang menukusah min ramah, melepas agama seperti melepas anak busur dari panah. Kemudian Nabi terakhir mengatakan, dengarkan ucapan Nabi, ngandel kanjeng Nabi boten? Ngandel kanjeng Nabi apa ngandel wanyat kae? Kanjeng ya, kanjeng Nabi ya. Lebih benar ucapan Nabi kan? Nabi mengatakan innahum syirar ahlul ard. Dengarkan. Innahum syirar ahlul ard. Sesungguhnya mereka seburuk-buruk orang yang ada di bumi saat itu. Kenapa buruk? Akidahnya yang buruk. Amaliyahnya kelihatannya bagus, tapi akidahnya yang buruk. Na'udzubillah min. Masih mending wong sing akidah bener, walaupun belum jadi orang baik, tapi akidahnya bener, selamat. Insya Allah akidah yang bener itu membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mikir dongnya pan bahas majelis Rasulullah, tapi gara-gara lurai ngomong kowe panas nyoneng modelan wong iku. Iya, ini Nabi sudah ngingetkan loh, hati-hati loh, di zaman itu jadi fitnah. Mulane sing ngintil ya akeh. Cepet fitnah soalnya. Lihat, wah hebat ke sholat, langsung ngintil. Quran hebat. Hati-hati nemen hukumnya. Ngintil. Fitnah, Nabi nyebutkan fitnah. Bahaya. Dibentuk dengan keindahan zahir, tapi bobrok yakinannya dan hatinya yang benci sama Muhammad SAW. Na'udzubillah. Saya dikirimi video sampai pan guyub ora pantes, sedih lucu. Pan sedih dong kan nangis tapi lucu. Tapi pan guyu kayong, ya Allah, ini masalah akidah pan guyu. Satu orang yang sudah kena paham ini, paham radikal ini kalau bahasa kita nih. Radikal yang asli memang radikal. Sebab ada orang yang bukan radikal, itu radikal sekarang banyak. Paham radikal yang benar-benar saat diwawancara di televisi Jazirah Arab mengatakan, kenapa Anda meyakini bahwa penduduk Saudi, mamlakah ini Saudi Arabia, penduduk kerajaan Saudi Arabia kafir? Iya. Kafir gimana? Kafir, akidahnya nggak benar. Siapa yang kafir? Semuanya. Senegara ini? Iya. Cuma kamu yang muslim? Iya, saya muslim. Semua kafir? Iya. Dalilnya apa kamu mengkafirkan mereka? Dalilnya mereka membiarkan kuburan Nabi dalam masjid. Munkar ini. Ini mungkar, nggak boleh dibiarkan, harus dibongkar kuburan Nabi, digusur, jangan ada bangunan, akan jadi sesembahan orang-orang di dunia katanya. Coba yang harus dibongkar. Yang tidak membongkar dan ridho ada kuburan dalam masjid, mereka semuanya kafir. Ulama-ulama ini yang paham hukum bukan cuma Anda loh. Ini ulama sedunia nggak mengatakan semacam ini ekstrimnya, cuma kamu yang mengatakan ulama semuanya kafir. Bener.
Loh, hati-hati loh. Ulama itu juga punya dalil yang membahas tentang kuburan di masjid. Mereka banyak. Ulama bukan cuma Anda. Ya, mereka sesat semuanya, kafir semuanya. Saya saja yang muslim. Wedan panguyu. Sedih orang sedih, lucu. Sampai pewawancaranya mengatakan, kalau begitu ayah Anda yang waktu hidup tidak ingkar terhadap kuburan yang ada dalam masjid, kuburan nggak membongkar kuburan masjid, juga kafir. Kafir ayah saya. Mati dalam kafir, mati dalam keadaan kafir ayah saya. Oh, kebangetan ya. Kedongus jeruk, dongus fanatik, wis iblis akeh miki. Sing jare Nabi syiror ahlil ard, seburuk-buruk orang yang ada di bumi, yaitu model-model semacam itu. Gampang ngafirna wong Islam sampai dia meyakini dirinya saja yang Islam, yang lainnya kafir semua. Masya, aneh boten, aneh boten. Saya baca, saya dengarkan, mau ketawa bingung, sedih nemen karena wong kayak kue. Orang guyu lucu nemen, bapaknya kafir. Berarti meninggalnya kafir karena nggak ingkar sama kejadian ada makom Nabi di tengah masjid nggak dibongkar. Gara-gara kue itu kafir sebumi. Masya Allah. Na'udzubillah min. Makanya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan anak turunan kita dan anak turunan kita dilindungi dari akidah-akidah yang nggak benar. Ada lagi kelompok yang nyaci sahabat, nyaci istri Nabi, nyaci khulafaur rasyidin, itu juga nggak benar. Ngafirkan sahabat Nabi, Syiah niku juga itu nggak benar. Dua-duanya satu nyimpang kanan, satu nyimpang kiri, belandrang mana. Sing bener ahli sunnah wal jamaah. Di tengah-tengah ahli sunnah wal jamaah ada virus. Hati-hati ini. Ahli sunnah kita diserang mana-mana. Ana virus namanya virus liberal. Virus apa? Ngaku ahli sunnah muludan doyan manakipan doyan pada bewake dewek. Hol kenteng, maring kiai seneng, maring ulama cinta, maring habaib kadang-kadang seneng, tapi fahamnya liberal. Apa liberal? Agamane sekarepe dewek, sing enak-enak njaluk, sing angel-angel ora gelem. Jilbaban nggak wajib, itu liberal itu. Jilbaban nggak wajib, liberal. Paham nggih? Pacaran selama nggak zina nggak apa-apa, liberal. Sing enak-enak sing njaluk ya, liberal. Ora usah nutup aurat ora apa-apa, liberal. Semua agama sama, semua agama. Hati-hati kalau meyakini semua agama sama, Anda bisa murtad. Suka ngomong belak-belakan, wongnya dewek kekir daripada keracunan. Kalau mengatakan semua agama sama, wallahi demi Allah, kalau meyakini dengan keyakinannya bisa murtad, syahadat lagi tuh. Karena sama dalam apa? Tanya, sama dalam keyakinan sama, semuanya sama, nggak bisa. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Yang ngambil agama selain Islam ditolak sama Allah. Kalau semua agama sama, ya minggu ngarep gerejanan mana hadir gereja. Melu misa mana gereja. Apaan sama kan? Sama tidak sama? Mana gereja? Kemudian minggu depannya ke apa namanya? Kelenteng. Melu ibadah. Kalau toleransi, iya Islam ngajarkan hormati, iya, tapi ikut dan mengatakan sama nggak bisa. Toleransi harus. Nabi Muhammad tinggal sama orang Yahudi di Madinah, Yahudi aman, dijaga, dihormatin. Yang memusuhi orang kafir satu di Mekah, di Madinah, Nabi mengatakan, man adza dhimmiyan faqad adzani khasamtuhu yaumal qiyamah. Siapa yang membenci orang-orang kafir dhimmi, kafir dhimmi itu selain Islam yang tinggal aman sama kita dalam agama negara kita, nggak ganggu, yang ganggu mereka berarti ganggu saya, akan saya tuntut di hari kiamat, kata Nabi. Allah hormat, muliakan saudara kita yang bukan muslim. Tapi untuk campur aduk keyakinan agama enggak. Pakai imamah saja. Dulu orang Yahudi imamahan enggak pakai kopiah. Ini kopiahan tok, imaman tok dewek Yahudi itu. Nabi enggak mau, supaya enggak sama Yahudi, kalau mau imaman harus ada kopiahnya. Beda antara kita dengan mereka Yahudi, kata Nabi, imamah tanpa kolansuah. Mereka imamahnya tanpa kolansuah, tanpa kopiah. Kita imamah dengan nggak mau. Puasa kemarin, puasa apa namanya? Asyura, maaf.
Asyura ini kemarin puasa, Kanjeng Nabi ketemu orang-orang Yahudi lagi puasa Asyura, ditakoni kenapa kalian hari ini puasa? Lagi bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari serangan Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Asyura, Nabi Musa selamat. Oke, Abdullah Sanjang, Asyura niku selamat, Nabi Musa selamat, bahagia umatnya sampai bersyukur kepada Allah. Sampai hari Asyura niku mereka orang-orang Yahudi puasa. Paham nggih? Setelah dengar alasannya orang Yahudi puasa karena syukur atas keselamatan Nabi Musa, maka Nabi Muhammad, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami orang-orang Islam lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Yuk puasa. Tapi Nabi saat ngajak sahabatnya puasa Asyura, Nabi nggak mau sama seperti Yahudi. Puasanya nggak mau sama. Apa kata Nabi? Kalian puasa Asyura tapi sebelumnya sehari puasa dulu, Tasu'a dulu. Kalau saya jumpa tahun depan Asyura, saya mau puasa Tasu'a dan Asyura. Diawali beda, nggak mau persis sama Yahudi, nggak mau. Hormat tetap, cinta tetap, damai harus, kasih sayang tunjukkan. Islam itu agama kasih sayang. Tapi kalau sudah keyakinan dan agama serta ritual ibadah nggak mau sama, apalagi campur aduk, nggak bisa. Nggak bisa. Bibit-bibit liberal sudah muncul di dalam kita, virus masuk ke anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga, insya Allah. Amin Allahumma amin. Jadi kita beragama jangan sampai ngikuti ulama yang 1-2 karena fanatik, tapi ratusan ulama kita tinggalkan. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah terutama di NU niku ribuan, puluhan ribu ulama, alim-alim, wali-wali. Ini apa mboten? Kathah mboten? Indonesia Pulau Jawa wali ini kathah mboten? Kathah. Yang dari dulu ulama itu nggak pernah gabung-gabung ibadah bareng di bersama agama-agama lain, bisa hormatin tetap. Hormatin tapi nggak pernah gabung-gabung. Jangan ikutin ulama yang baru, ninggalkan ulama yang salaf yang puluhan ribu ulama. Paham mboten? Mudah-mudahan Allah jaga Indonesia. Yang dari radikal sing model seneng ngafir-ngafirna ya mudah-mudahan bubar, sing Indonesia Melayu kabeh insyaallah. Sing blandrang sekarepe dhewek ibadah campur aduk ya mudah-mudahan bubar insya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Indonesia adalah bumi ahli sunnah wal, tanamkan dalam pikiran anak muda, Indonesia bumi ahli sunnah wal jamaah. Jadi selain ahli sunnah jangan berharap bisa tumbuh subur di Indonesia. Insya siap boten temenan, siapnya kayak jaga ahli sunnah, siap boten? Iya, ada ormas-ormas yang menjaga ahli sunnah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah sama kita itu beda furu aja, ahli sunnah tetap mereka. Paham ya? Kita besarkan, kita jaga. Ini ormas-ormas yang jaga NKRI, jaga umat Islam, jaga akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi bekal kita semua sehingga bisa selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya sebagai pembicara mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang salah, kurang pas, mohon dimaafkan yang jelasnya. Bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا